Di proses penyusunan tesis Bapak Ibu, sebetulnya nggak perlu ada yang ditakutkan. Memang hanya butuh satu konsentrasi, kemudian meluangkan waktu sedikit aja. Kita semua terschedule ya Bapak Ibu. Jadi proses pembimbingan seperti kuliah ya. Bapak Ibu, saya dan tim sudah memberikan template. Jadi contoh bagaimana cara menyusun tesis ya, template-nya ada. Kemudian membuat artikel jurnal juga ada. Nah, kalau sampai saat ini Bapak Ibu kan kemarin sudah pada ngirim judul tuh. Nah, judul-judul itu apakah masih boleh ganti? Masih boleh, ya. Idealnya pada saat Bapak Ibu menyusun tesis, sebetulnya harus berdasarkan dari 3. Yang pertama, ada masalah. Yang kedua, ada fenomena. Yang ketiga, ada gap riset gitu. Ini idealnya begini. Tetapi kalau mentok Bapak Ibu tidak menemukan ide, Bapak Ibu boleh melihat contoh tesis yang ada di Google Classroom. Nah, contoh tesis yang ada di Google Classroom itu, misalnya, oh ini judulnya oke nih, kalau saya mau pakai di objek saya, silahkan judulnya sama boleh, tapi objeknya berbeda. Itu juga satu alternatif. Atau judulnya hampir sama, cuma salah satu variabel mungkin diganti. Oh Y-nya saya ganti ini. Awalnya kinerja jadi produktivitas boleh. Oh awalnya keputusan saya ganti satisfaction boleh. Oh awalnya loyalitas mau diganti minat boleh gitu ya. Jadi kalau sampai mentok kok nggak nemu ide, Bapak Ibu boleh mersani atau nonton contoh artikel, contoh tesis yang ada di Google Classroom. Ya, nah fungsinya pembimbing itu memang membantu Bapak Ibu mengarahkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah sungkan untuk bertanya, ya. Terutama untuk Bapak Ibu yang mungkin, aduh backgroundku kan dari medis, backgroundku dari IT, backgroundku dari hukum, dari sastra, kok aku nggak ini yo, nggak srek. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan ya dengan para pembimbingnya. Kali ini Bu Tere ingin menyampaikan hal-hal apa sajakah dalam proses penyusunan tesis di S2 Asia. Sedikit berbeda, tetapi tetap berbobot karena kami membuat satu batasan-batasan sehingga Bapak Ibu bisa fokus, tidak lari kemana-mana. Ya, mengingat background kita yang sangat heterogen, kami mencoba menyatukan dengan sistematika yang kami bangun sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan tesis dengan baik dan berkualitas, bukan asal tesis tapi berbunyi, ya. Baik. Bapak Ibu saya share screen dulu. Baik, Bapak Ibu saya mulai ya. Pak Wasito hati-hati loh ya, masih ngastok kendaraan nih. Siap, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, di dalam proses pembimbingan tesis akan jatuh di hari Selasa. Ya, setiap hari Selasa Bapak Ibu tetap in class seperti perkuliahan biasa, tapi isinya adalah pembimbingan tesis. Nah, pembimbingan tesis ini terjadwal selama 6 kali. Nah, 6 kali ini yang nanti dipakai Bapak Ibu dilampirkan sebagai perjalanan atau histori proses pembimbingan Bapak Ibu yang nanti dilampirkan di tesis. Ya, jadi itu 6 kali pertemuan. Bagaimana pendistribusian jadwalnya? Pembimbingan, bimbingan 1, 2, 3, 4 itu akan jatuh di setiap pertemuan. Berarti Selasa besok ya, betul ya? Selasa pembimbingan ya. Besok pagi, besok malam Bapak Ibu sudah masuk pembimbingan pertama, itu bab 1. Bab 1 itu mungkin, wah saya belum buat bab 1, enggak apa-apa ya.
Pertemuan in class itu kita pakai untuk sharing, boleh menetapkan judul, bagaimana cara membuat bab 1. Bab 1 tuh isinya apa saja? Latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan. Dah, itu bab 1. Ya, jadi Bapak Ibu nanti di pertemuan pertama akan membahas tentang bab 1. Bagaimana sih cara membuat bab 1? Dari serangkaian membuat tesis Bapak Ibu, sebetulnya yang paling susah itu membuat bab 1. Ya, karena apa? Bab 2 itu template. Bab 2 itu Bapak Ibu paling opo toh? Hanya mencari penelitian terdahulu yang judulnya hampir sama dengan Bapak Ibu 5 tahun terakhir. Nah, kalau grand teori atau teori aslinya bagaimana? Bapak Ibu bisa mersani contoh. Ya, kan teorinya Bapak Ibu nggak ngarang. Teorinya semua ada di buku. Mersani atau melihat contoh juga bisa. Mau copy paste bisa banget, ya. Tapi untuk meminimalisir prosentase plagiasi, susunan kalimatnya diganti. Itu solusinya, ya. Bapak Ibu, ini gampang banget. Jangan melihat tesis itu sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Dari awal saya sudah sampaikan itu. Wah, saya tuh bikin skripsi itu 15 tahun yang lalu loh. Ya opo nek arep gawe tesis. Blank semua, Bu. Not alone ya, Bapak Ibu. Semua sama ya. Kita mulai dari nol, nggak apa-apa. Yang penting niat dan semangatnya ada. Itu sudah bagian dari modal. Tuh ya. Bimbingannya 4 kali, bab 1, 2, 3, 4. Selesai bimbingan yang keempat akan terbit jadwal seminar proposal. Semua terjadwal Bapak Ibu, biasanya Bu Tere akan melempar tanggal. Nih, Bapak Ibu ada tanggal pilihan kapan mau maju seminar proposal. Nah, terus nanti Bapak Ibu segera confirm admin. Saya mau hari Selasa ya jam sekian, saya mau hari Rabu jam sekian, cepet-cepetan. Saya kasih waktu durasinya cuma seminggu. Nah, Bapak Ibu yang terakhir choice, milih jadwal, biasanya akan ditaruh dari sisa jadwal yang ada. Ya, sudah nggak bisa request lagi, karena jadwalnya sudah berbenturan. Ingat, tim dosen kami tidak hanya menghandle S2, tetapi S1 juga. Hal itu kenapa kami sajikan begitu, sudah mempertimbangkan dengan agenda-agenda atau kegiatan para penguji dan para pembimbing. Gitu. Jadi Bapak Ibu pada saat saya atau admin mempublikasi pilihan jadwal proposal, Bapak Ibu harus cepat-cepatan milih gitu. Jangan sampai oh hari Rabu oh sudah terisi Pak, oh hari Kamis sudah terisi. Nah, jangan sampai itu ya. Jadi Bapak Ibu segera memilih dari jadwal yang saya publikasi. Biasanya akan terbit setelah pembimbingan ketiga. Ya, jadi durasinya 3 atau 2 gitu ya. Saya akan publikasi ini jadwal seminar proposal, segera pilih ya. Karena setelah bimbingan yang keempat, 2 minggu itu jadwal untuk seminar proposal. Gitu. Nah, setelah seminar proposal itu selesai, berikutnya adalah bimbingan bab 5 dan bab 6. Jadi pertemuan 1 sampai 4 in class itu bimbingan bab 1, 2, 3, 4 sampai kuesioner. Gitu. Ya. Kok ada kuesioner ya? Nanti saya jelaskan ya. Ketetapan-ketetapan dalam menyusun tesis. Gitu. Ujian dilaksanakan secara online. Kalaupun, wah saya pingin offline loh Bu, kapan hari ada tuh dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jakarta, memang request kalau ujian proposal sama ujian hasil online. Tapi kalau ujian tertutup, Bapak Ibu boleh offline atau hybrid. Artinya saya pingin ke Malang mau ujian tertutup, offline boleh. Tetapi harus bicara jauh-jauh hari karena kami harus menyiapkan segala sesuatunya. Karena kan kita pakai properti hybrid ya. Jadi itu harus disiapkan. Boleh, tapi harus jauh-jauh hari.
Ya, karena untuk laporan kantor Bu, oh ya boleh, nggak apa-apa, tapi harus bicara jauh-jauh hari, kita akan atur termasuk schedule jadwal pengujinya juga, gitu. Nah, ujian dilaksanakan secara Zoom, proposal dan hasil. Admin biasanya akan merimain H-3 untuk siapkan berkas. Ya, jadi apa ini artinya siapkan berkas? Bapak Ibu pada saat sebelum ujian, berkas proposal maupun ujian itu harus diberikan ke admin H-3. Pada saat ujian apa yang harus dipersiapkan Bapak Ibu? Bapak Ibu harus menyiapkan PowerPoint cukup 5-7 slide aja. Bicara singkat tentang bab 1 isinya apa saja, bab 2 isinya apa saja, bab 3 isinya apa saja, bab 4 dan kuesioner. Sudah, itu 7 slide cukup ya. PowerPoint ya Bapak Ibu, bukan teks point ya. Pernah ada tidak membuat PowerPoint yang ditampilkan proposalnya ya. Nah, itu tidak diperkenankan. Bapak Ibu harus menyiapkan PowerPoint untuk ujian proposal sampai ujian tertutup gitu. Nah, berkas proposalnya dikirimkan ke admin. Jadi ada 2 yang harus dikirimkan ke admin, PowerPoint dan berkas proposalnya atau PowerPoint dan berkas tesisnya lengkap. H-3 ya Bapak Ibu. Pengalaman tuh pada kesusu-susu gitu ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Nah, pada saat melakukan seminar proposal, hasil, Bapak Ibu boleh membawa audiens, artinya mungkin ada teman-teman yang pengen ngintip ya, ujian proposal isinya apa toh, ujian hasil isinya apa, boleh. Jadi Bapak Ibu, misalnya ada Pak Budi mau ujian, terus Pak Wasito mau ikut, Pak Gigih mau ikut, Pak Haryono mau ikut, boleh. Ya, bergabung di dalam Zoom itu boleh. Karena memang audiens diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan pada saat proposal gitu. Boleh pertanyaan, boleh sanggahan gitu kan masih proposal, nggak apa-apa. Hasil juga begitu. Nah, pada saat ujian tertutup itu tidak boleh ada audiens, hanya berlima dan 6 dengan admin. Berlima mahasiswa dan 4 penguji, 1 dengan admin. Itu pada saat ujian tertutup. Semua ujian tesis harus daftar lewat link ujian yang akan dikirimkan admin, wajib diisi sebelum ujian tertutup, ujian hasil maupun sempro, harus mengisi linknya. Nah, pada saat ujian tertutup, sebelum ujian tertutup, Bapak Ibu harus uji plagiasi dulu di perpustakaan maksimal 25%. Ya, kalau masih 30, nah itu Bapak Ibu mesti ngutik lagi. Mungkin plagiasinya terlalu banyak. Biasanya kalimat-kalimat di bab 2 itu yang bersifat teori, Bapak Ibu harus mengubah susunan kalimatnya. Ya, tuh. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Syarat tesis itu harus pakai aliran kuantitatif, bukan kualitatif. Perhatikan baik-baik. Syarat tesis harus kuantitatif, bukan kualitatif. Kuantitatif artinya Bapak Ibu akan terbantu dengan menggunakan kuesioner kalau bidang yang Bapak Ibu angkat di bidang ekonomi, ya, pemasaran, produksi, ya, itu kuantitatif. Kalau finance, data sekunder juga boleh dengan minimal data sekunder 30. Kalau kuantitatif minimal sampelnya atau respondennya 30. Ya, jadi kalau sekelas tesis misalnya teknik penetapan jumlah sampelnya dengan sensus misalnya gitu. Oh, sensus ya sebanyak responden yang ada di objek. Cuma 25, nggak bisa. Harus 30. Berarti Bapak Ibu harus mengganti objek. Kalau misalnya itu di bagian human resource. Kalau marketing mungkin bisa lebih, ini ya lebih fleksibel ya. Kalau marketing mungkin bisa ambil metode misalnya pakai teknik penetapan jumlah sampel minimal 100 misalnya gitu. Boleh itu ya. Itu
tesisnya ya, kualitatif boleh enggak? Kualitatif kami tidak memberi izin untuk aliran kualitatif. Karena durasi dalam proses penyusunan tesis kita hanya 1 semester. Waktunya sangat singkat, ya. Jadi supaya maksimal kuantitatif saja. Karena kualitatif itu Bapak Ibu harus melakukan pengamatan before after loh. Apakah before after itu bisa maksimal kalau hanya durasi waktunya 1 bulan? Rasanya tidak kalau untuk ilmu-ilmu sosial ekonomi. Ya, gitu. Jadi kami tidak menyarankan kualitatif. Syarat tesis kuantitatif itu, ya. Nah, penetapan jumlah variabel Bapak Ibu. Kami ada ketentuan supaya beda dengan skripsi. Ya. Variabel X minimal 3, Y-nya 1. X itu variabel bebas, Y itu variabel terikat. Atau mau variabel bebasnya 2, intervening 1, terikatnya 1, itu boleh. Atau mau juga terikat 1, bebas 1, intervening 1, boleh juga. Saya pernah menemukan bimbingan saya itu variabel Z-nya 2, intervening 2, kemudian X-nya 2, Y-nya 2. Memang agak ribet. Saya mencoba mengarahkan bagaimana kalau bebasnya 2, intervening 1, Y-nya 1. Mahasiswa tersebut tetap bertahan dengan idealisme dia. Karena kami berdua mencoba memberi saran tidak diikuti, saya akan melihat kemampuan mahasiswa. Oke. Karena yang menyusun tesis kan Bapak dan Ibu. Kalau memang mampu, silahkan. Nah, tetapi harus pegang komitmen. Tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Ya, itu yang harus dipegang. Ya, Mas yo apik, nggak rampung-rampung, yo ora sido apik, gitu. Ya, jadi tesis yang baik itu tesis yang selesai. Wes, selesai itu cukup. Nah, kemudian alat analisis. Ya, alat analisisnya juga kita tetapkan pakai regresi linear berganda itu kalau alternatif yang 1, alternatif 2 pakai analisis jalur atau pakai PLS. Ya, kalau PLS berarti nggak usah pakai uji sobel, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pakai uji PET ada uji sobel gitu. Nah, pengalaman ya Bapak Ibu, sekelas saya aja membuat tesis dan disertasi, bukannya saya tidak bisa mengolah data, saya bisa, tetapi waktunya itu kadang tidak mampu saya. Untuk mengutik data ya, jadi olah data dengan statistik, saya biasanya memakai tenaga eksternal untuk olah data statistik. Tetapi interpretasi tetap saya sebagai peneliti. Itu solusi terbaik. Itu sah-sah saja menurut saya. Ya, jadi Bapak Ibu misalnya mau nyebar kuesioner, mau pakai orang lain, monggo, nggak apa-apa. Saya juga nggak sanggup kalau nyebar kuesioner ke responden, posisi responden ada di luar kota, masa saya ya harus ke sana, enggak. Ya, saya menggunakan tenaga eksternal untuk menyebar kuesioner dan mengolah data. Ini enggak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Tetapi interpretasi saya yang membuat di bawah pendampingan dosen pembimbing. Ya, oke. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, pembimbing utama atau pembimbing 1 akan terus mengkawal Bapak Ibu dalam membimbing tesis dan jurnal, artikel jurnal publikasi. Jadi setelah Bapak Ibu ujian tesis tertutup dan dinyatakan lulus, kemudian revisinya itu loh juga dijadwalkan maksimal 7 hari dan terjadwal. Kalau lebih dari itu akan mempengaruhi nilai hasil akhir. Nah, hati-hati. Ya, jadi setelah ujian tertutup maksimal revisi itu seminggu. Lebih dari itu maka eksekusi nilai akan mundur juga dan mempengaruhi hasil akhir dari proses penilaian tesis Bapak Ibu. Jadi tolong ini sangat diperhatikan. Kemudian artikel jurnal itu masih di bawah pembimbingan pembimbing 1.
Tesis itu ada 2 pembimbing, pembimbing 1 atau pembimbing utama, dan yang kedua pembimbing 2 atau pembimbing pendamping. Nah, pembimbing utama ini masih mengkawal Bapak Ibu sampai pada penulisan artikel jurnal. Artikel jurnal boleh publikasi di luar Asia, saya sarankan di luar Asia. Tetapi yang perlu dipertimbangkan, waktu penerbitan jangan sampai terlambat. Misalnya syarat untuk yudisium itu kan syaratnya harus sudah ada letter of accept. Artinya artikel jurnal Bapak Ibu sudah diterima oleh publisher, tinggal menunggu jadwal penerbitan. Nah, itu Bapak Ibu sebagai syarat yudisium harus menyerahkan loanya ke kami. Tapi kalau ada yang sudah dipublikasi, Bapak Ibu harus menyerahkan URL-nya publikasi. Itu ya. Minimal Sinta 4. Kemarin bimbingan saya berapa kali ada yang Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Ya, kami sarankan publikasi di luar. Tetapi boleh juga publikasi di dalam. Oh, mau di call paper, mau di proceeding, boleh juga. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu menemukan, Bu, ini ada call paper, ada proceeding, boleh nggak artikel jurnal saya masukkan di situ? Boleh. Ya, boleh banget. Gitu. Ya, oke. Urutan pertama, proses bimbingan 6 kali tadi sudah saya sampaikan. Proses pembimbingan ini silahkan diketik formnya ada ya. Formnya bagaimana setiap kali pembimbingan. Misalnya pembimbingan pertama Bapak nggak hadir, ya sudahlah nggak apa-apa. Saya anggap hadir, tapi Bapak menuliskan, Bapak Ibu menuliskan pembimbingan pertama apa, pembimbingan judul dan bab 1 sampai di rumusan masalah misalnya gitu. Bimbingan bab 2 apa? Konsultasi jurnal, artikel jurnal sebagai landasan empiris dan grand teori. Bimbingan ketiga apa? Bimbingan ketiga itu kerangka konsep dan kerangka berpikir. Bimbingan keempat itu apa? Alat analisis dan kuesioner. Nah, itu standar. Itu nanti dilampirkan di tesisnya Bapak Ibu gitu ya. Kemudian bimbingan wajib in class itu 6 kali, selebihnya Bapak Ibu bukan berarti tidak boleh bimbingan loh, enggak. Setelah 6 kali bimbingan atau sebelum 6 kali bimbingan selesai, Bapak Ibu masih diperkenankan bimbingan direct langsung menghubungi dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Biasanya kami pembimbing akan membuat grup. Di dalam grup itu isinya pembimbing 1 dan pembimbing 2 serta siapa saja yang dibimbing Bu Tere misalnya gitu. Misalnya Bu Tere berpartner sama Bu Ike, berarti bimbingannya Bu Ike dan bimbingannya Bu Tere akan ada dalam satu grup itu gitu. Nah, pada saat proses pembimbingan di luar jadwal kami silahkan. Kalau pengalaman saya dulu berpartner dengan Pak Fatur itu buat Zoom sendiri di luar in class misalnya. Bu, minggu bimbingan yuk siapa yang mau, kita senggang ada jam 12 sampai jam 1 ya, yuk kita Zoom bareng, boleh ya. Atau ini aja deh video call, berapa orang, video call kan sekarang terbatas ya, hanya 9 orang kalau nggak salah. Oh boleh gitu ya. Jadi bimbingan itu tetap boleh dilaksanakan di luar jadwal wajib yang 6 kali, silahkan. Nah, bimbingan itu bisa WhatsApp, bisa email, atau bisa Zoom bersama. Boleh, silakan jadwalkan dengan pembimbing masing-masing. Pembimbing 1, pembimbing 2, boleh. Tuh. Terus prepare seminar yang perlu dipersiapkan, berkas proposal, berkas tesisnya, dan PowerPoint jangan lupa. Ya. Jadi maksimal 8 slide kalau ujian proposal, ujian hasil. Kalau ujian tertutup 15 slide cukup rasanya ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu nggak usah banyak-banyak slide-nya, sedikit aja. Yang penting ini oralnya bagus, presentasi bagus. Kan sekarang sudah ada ini ya, aplikasi ChatGPT. Boleh nggak Bu? Boleh, boleh banget ya. Mau pakai ChatGPT boleh. Ini juga sangat membantu. Ya, kuncinya Bapak Ibu menguasai. Gitu. Udah mau pakai ChatGPT boleh, pakai Google juga boleh, silahkan. Ya, ini juga sangat membantu. Oke. Nah,
Tadi ini sudah saya jelaskan, jenis penelitian itu kuantitatif, jumlah populasi sampel minimal 30 ya. Kalau data sekunder juga minimal 30. Jumlah variabelnya harus sesuai syarat yang sudah disampaikan. Alat analisisnya regresi linear berganda, analisis jalur dan PLS. Lalu tesis minimal 100 halaman. Ya, di luar lampiran loh ya Bapak Ibu, maksimal 200 halaman, dah nggak usah tebel-tebel ya, yang singkat-singkat saja. Jurnal sebagai syarat yudisium boleh masuk jubis, itu free yang masuk jubis untuk kelas eksekutif, tapi kalau untuk kelas reguler bayar. Uji plagiasi untuk kelas eksekutif juga ada bayar sendiri, nanti rinciannya bisa ditanyakan admin. Khusus yang eksekutif kalau mau publikasi di Jubis free. Kalau mau di luar biayanya sesuai yang ada di luar, gitu ya. Kemudian proses pembimbingan tesis di semester ini kita masuk di semester genap. Usahakan bisa lulus. Kalau tidak lulus, Bapak Ibu masuk di semester berikut, itu nanti kena cas, eman ya, 1 semester 3 juta bisa untuk biaya wisuda loh Bapak Ibu. Ya, pokoknya kita cepet-cepetan aja. Dan tim pembimbing sudah berkomitmen untuk bisa membimbing baik Bapak Ibu apabila 2 kali 24 jam pembimbing tidak merespon, boleh info ke saya gitu ya. Bu Tere, saya bimbingan dengan Pak Yunus, sudah chat 2 hari belum dibalas, boleh ke saya, mungkin WA-nya tertumpuk, nanti Bu Tere yang membantu mengingatkan, gitu ya. Tuh. Kemudian boleh lintas tuh artinya begini ya Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu bimbingan dengan Bu Tere, mungkin Bapak Ibu pingin mau tanya-tanya sama Bu Ike, mau tanya-tanya sama Bu Tin, mau tanya-tanya sama Pak Bukori, boleh, sangat bebas. Sangat-sangat boleh. Di tempat kami tidak saklek ya. Meskipun pembimbing utama mungkin Bu Tere, pembimbing pendampingnya Bu Ike, tapi pengen ngobrol sama Pak Yunus tentang pembimbingan boleh. Bahkan pengalaman yang dulu tuh Sabtu kan kadang saya ngajar kelas reguler ya Sabtu itu. Nah, kelas eksekutif yang pas rawuh di Malang tuh pada main ke kampus gitu. Bu, hari ini ngajar enggak ada. Kenapa saya mau main ke kampus ya? Sekalian mau ngobrol tesis. Meskipun itu bukan pembimbing saya welcome banget ya. Mereka bimbingan bareng di ruangan 5 orang gitu. Ya, karena pada prinsipnya kan metodologinya sama dalam menyusun tesis. Ya, yang membedakan mungkin hanya variabel dan objeknya gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, bimbingan online eksekutif tiap Selasa ya, bukan tiap Kamis ya. Bu Tere salah nih. Tiap Selasa ya? Enggak, bimbingan tesis kita Selasa saja. Untuk kelas eksekutif Selasa saja, karena Kamis kuliah biasa. Bentar, saya cek ya. Kok lalen sih saya nih? Oh iya, yang kelas eksekutif tiap Kamis. Salah. Bimbingan kelas eksekutif tiap Kamis. Selasanya kuliah manajemen operasi periode 1 dan periode 2 kuliah manajemen strategi. Tinggal 2 mata kuliah saja. Ditambah tesis. Jadi semester ini bat 11 3 mata kuliah. Open lecture-nya bonus. Tapi sayang loh kalau nggak ikut loh. Jadi open lecture saya sarankan tetap ikut karena kalaupun Bapak Ibu beda angkatan, tiap angkatan tuh materinya pasti berbeda. Ya, nggak pernah kita mengeluarkan materi jadul yang materi batch 8 dimasukkan di open lecture yang batch sekarang nggak, selalu baru. Itu. Jadi saya sarankan open lecture untuk terus bergabung. Jadi jadwal pembimbingan tesis Kamis yang in class. Di luar Kamis boleh. Silakan promise dengan pembimbingnya masing-masing. Gitu. Kalau yang reguler tiap Sabtu saja. Jam 12.30 sampai jam 14, selebihnya dari itu boleh. Ya. Mahasiswa diperkenankan melakukan pembimbingan di luar jadwal in class koordinasi dengan pembimbing masing-masing.
Jadwal ujian akan jatuh Senin sampai Sabtu. Nah, jamnya itu bervariasi. Nanti saya akan memberikan pilihan-pilihan di situ. Ya, kebijakan penilaian sepenuhnya diberikan kepada para dosen pembimbing dan penguji. Nah, setelah pelaksanaan ujian, mahasiswa harus mengisi link ujian. Jangan lupa. Kalau lupa, nanti nilainya nggak keluar-keluar. Ya. Proses revisi ujian tesis apapun maksimal H+7 harus selesai. Kalau tidak, pengaruh ke penilaian akhir. Format berita acara, lampiran, lembar pengesahan, itu nanti Bapak Ibu bisa minta ke admin. Nah, di akhir Bapak Ibu setelah ujian tertutup, kami membantu untuk proses cetak tesis, ya, cetak tesis sebanyak 2 eksemplar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan bagaimana ya cari tanda tangan ke dosen penguji dan lain sebagainya. Kami akan membantu, ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengirimkan tesis yang sudah direvisi, yang sudah di ACC oleh 4 penguji, kirimkan ke kami soft filenya. Kemudian kami yang akan atur biayanya adalah 850.000, itu sudah ongkos cetak sebanyak 2 eksemplar, 1 dikirim ke Bapak Ibu, 1 untuk arsip kami, sudah lengkap itu ya. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, waktu saya tanya mahasiswa dia cetak sendiri itu habisnya lebih dari 1 juta. Karena hitungannya custom ya. Kalau ini kan kami semacam project, jadi bersama-sama, jadi jatuhnya lebih murah gitu ya. Jadi kalau custom personal itu hard covernya dihitung sendiri, masih beli materai ya, masih keliling-keliling fotokopi dan lain sebagainya. Saya pernah tanya ke mahasiswa, akhirnya siapa yang ngersaaken atau menginginkan kami cetakkan, silahkan bisa menghubungi admin ya, biayanya 850 sudah include dengan materai dan tanda tangan lengkap. Jadi pada saat acara mau wisuda, kita ada acara networking night tuh, Bapak Ibu tinggal tanda tangan. Dan ini sudah termasuk ongkos kirim ya. Jadi yang di pelosok-pelosok ongkos kirimnya mahal pun ya tetap kita nggak akan tarik lagi karena itu sudah sesuai dengan harga itu. Ya, 850 dapat 2 eksemplar, 1 untuk kampus, 1 diasto Bapak Ibu. Kalau mau tambah 1 lagi ada biayanya sendiri. Gitu ya. Oh, saya mau 1 lagi untuk kenang-kenangan di kantor. Oh ya boleh. Nanti ada biayanya lagi, confirm ke admin. Gitu ya. Oke, selesai sudah Bapak Ibu sosialisasi tentang tesis. Silahkan boleh bertanya-tanya. Dosen pembimbing sepertinya sudah diinformasikan oleh admin. Siapa dosen pembimbing Bapak Ibu? Pada intinya itu semua sama. Salah satu dosen rasanya sudah terrealisir sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalaupun ada yang meleset, nggak apa-apa lah nanti. Saya pengen sama Bu Tere, Bu saya pengen sama Bu Ike, masih bisa berkomunikasi kok. Ya, nggak perlu khawatir. Saya nggak enak, saya bimbingannya Bu Ike kok lari ke Bu Tere. Nggak apa-apa lagi. Ya, di tempat kami tidak saklek seperti di luar. Kami semua saling support, saling sinergi satu sama lain. Bahkan kami punya grup pembimbing dosen yang isinya diskusi satu sama lain. Misalnya, Bu, Pak Kolis ini ada masalah ini loh. Menurut Bu Tere bagaimana? Pembimbingnya siapa? Saya sama Pak Agus misalnya gitu. Bu Tere ada solusi nggak? Oke, kita beri solusi ini nah. Gitu. Jadi di tempat kami tuh enak sekali untuk pembimbingan ini. Nggak ada model, waduh bimbingannya Pak Faturi, sesok titenono ya. Nek ujian tak gawe angel, nggak ada model kayak gitu ya. Bapak Ibu, kita semua sama ya. Paling enak itu ya, pada saat ujian Bapak Ibu silahkan jalan-jalan setiap kali ada ujian proposal ikut, ujian proposalnya Pak Tri, Pak Bayu ikut, ujian proposalnya Bu Seli, Pak Ferdi ikut. Nah, udah ikut aja. Jadi tahu bocorannya apa sih sebetulnya yang ditanyain di ujian tesis itu apa aja. Ujian proposal loh ya. Kalau ujian tertutup biasanya pertanyaannya bervariasi ya. Ada yang cuma tanya bab satunya aja, ada yang nggak ngutik sama sekali bab 4. Itu macam-macam itu. Jadi Bapak Ibu santai saja.
Baik. Silahkan, ada pertanyaan ya. Semoga yang off kamera benar-benar mendengarkan ya. Ini ada recordernya, nggak apa-apa. Yang masih sibuk, masih ada di jalan, betul nopo-nopo ya. Silahkan, boleh bertanya. Selamat malam Bu Tere. Saya Angga Ibu dari Bali. Saya kerasin dulu nih, kok saya Ya, nggak dengar suaranya. malam Bu Tere. Ya, oke, silahkan Ya, Pak Angga. ya mau tanya sedikit Ibu, untuk start bimbingan di Kamis itu teknisnya seperti apa ya Bu ya? Apakah kita sekalian atau sudah diatur per masing-masing pembimbing? Itu bagaimana ya Bu ya? Dan satu lagi, kalau untuk wisudanya dijadwalkan di bulan apa ya Bu ya? Terima kasih Bu Tere. Datanya wisuda aja nih, berarti Siap. beliau harus ujian nomor 1. Uh, Bahkan jurnalnya harus disinta 2. Ini namanya siapa ya? Pak Angga ya, Diguna. Siap. uh, Ya. Note. Baik. waduh, Sistem pembimbingan kita in class dalam satu Zoom, kemudian nanti admin akan membagi dalam breakout room yang sudah bersama dengan pembimbing utama masing-masing. Ya, kadang begini loh Bapak Ibu, ada yang iseng ya. Misalnya Pak Tri itu bimbingannya Bu Tere. Bimbingan dengan Bu Tere selesai, mungkin bimbingan dengan Pak Fatur belum selesai. Kadang asik ya, keasikan sampai jam 10 gitu ya. Terus ngintip mau masuk ke kelasnya Bu Tere, boleh juga. Jadi nanti di dalam teknis pembimbingan in class nanti Bapak Ibu akan masuk dengan pembimbing utama masing-masing. Itu sudah terschedule. Nah, apabila pembimbing utama mungkin ada yang tidak rawuh atau tidak datang, biasanya akan boleh masuk ke kelasnya Pak Yunus, boleh masuk ke kelasnya Bu Tere, monggo, mau masuk kemana saja boleh. Ya, yang perlu digarisbawahi karena metodologinya sama, ya, nggak apa-apa. Itu teknisnya. Wisuda, kalau Bapak Ibu lulus, kemungkinannya November. Ya, tuh. Jadi udah siap-siap November, sudah siap-siap nabung untuk ke Malang. Ya, siapa saja yang mau diajak, jangan salah, kapan hari kemarin aja. Itu yang diajak ya, mertua. Ya, mertuanya diajak, istri, anak semua diajak, adik, kakak, ipar ya. Satu minibus ya, karena habis wisuda mereka tur ke Bromo sama ke Batu. Ya, beliau dari mana ya? Dari Kudus Pak Sopo, yang dokter itu siapa? Yang dari Kudus apa? Oh Pati, dari Sumatera, dari Sulawesi itu rata-rata sekeluarga ya. Semoga harga tiket pesawat nggak naik pada saat itu. Tuh. Oh iya itu. Ya baik Bapak Ibu, November, diperkirakan November. Ini masih bulan apa sih? Maret. Maret, Maret ya. Ya udah nabung dari sekarang Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bu Tere. Ye. Ya silakan yang lain. Ini, aduh saya yakin ini lulus semua nih. Batch 13 regular eksekutif ya Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu satu, nggak perlu ada rasa kecil hati, pesimis. Waduh Pak Angga udah gila, Pak Angga udah maju duluan. Gue belum. Nah itu kadang yang gitu-gitu tuh loh, yang bikin orang jadi pesimis. Nggak apa-apa ya. Thibaut Carey menang awal. Bapak Ibu yang gitu-gitu dibuang jauh ya Bapak Ibu. Ya, bukan Thibaut Carey menrong buri loh, enggak ada ya Bapak Ibu. Pokoknya kalau misalnya di antara teman-teman sesama pembimbingan ada yang telat, biasanya tuh mereka saling support loh Bapak Ibu. Kita enggak model ya, bahkan saya share tuh bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi variabel. Oh Bu Tere, tak sel ini. Itu loh bikinnya seperti ini. Gitu. Karena kunci pada saat ujian tertutup itu nilainya bagus atau tidak, itu pada saat Bapak Ibu presentasi sebetulnya. Bagaimana Bapak Ibu menguasai tesis itu.
Ya, bahkan ada yang tulisannya acak-acakan nggak karu-karuan ya sistematika penulisan. Aduh, ini tulisannya diwoco angel itu. Tapi pada saat presentasi itu bagus banget. Nah, ini juga sangat membantu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu nulisnya nggak sistematik loh. Jangan loh, ya. Itu pengaruh juga. Saya kadang terkecoh ya. Aduh, sistematika nulis wapi rapi banget itu. Itu sudah menimbulkan apa ya, press impression ya pertama, aduh wapi banget iki, rigid rapi. Pada saat presentasi itu juga nggak mentolo kalau saya kasih nilai jelek ya. Pada saat presentasi kok, aduh, mungkin karena ini grogi dulu ya. Bu, saya tadi sudah siap. Kemudian saat ujian kok blank semua. Wah, itu biasa itu ya. Biasa. Kalau ibu sudah nyiapkan, terus pada saat presentasi lancar kayak kereta api, itu bukan tidak biasa, itu justru yang luar biasa. Ya, kalau saat ujian itu blank itu sudah biasa, nggak apa-apa, itu di mana-mana itu selalu akan muncul kalimat itu. Tadi saya sudah siap loh Bu, sampai ujian itu blank. Oh iya biasa, selalu muncul kata-kata itu, malah jadi jargon gitu ya. Nggak apa-apa, itu sangat wajar. Ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu takut misalnya ada temannya yang melaju duluan, nggak apa-apa. Kami biasanya dalam pembimbingan kami tuh saling support loh. Kurang apa? Kalau ini kemarin penetapan jumlah sampelnya itu saya kurang 25 ya opo ya. Kalau 25 mau tidak mau Bapak Ibu harus ganti objek. Ya, karena respondennya sensus. Sensus kan menggunakan data yang apa adanya tuh di situ. Nggak bisa. Terutama yang berbau MSDM tuh biasanya teknik penetapan jumlah sampelnya sensus. Diusahakan jangan sampai kurang dari 30, minimal 30. Lebih dari 30 bagus banget gitu. Nah, kalau yang marketing gimana? Marketing ya 100 lah. Ya kalau responden cari konsumen masa cuma 50 kan nggak mungkin gitu. Ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Bapak Ibu pemanasan baca-baca dulu lah. Kalau mau cara bypass yaitu saran Bu Tere, lihat contoh tesis, kemudian ada yang mirip-mirip, ganti salah satu variabelnya dengan yang baru, sudah. Oh saya gantilah, promosi saya ganti digital marketing, udah nggak apa-apa. Terus teorinya gimana? Teorinya tinggal lihat aja proposal atau tesis yang judulnya ada digital marketingnya, adopt aja itu. Teorinya ambil dari situ, nggak apa-apa. Ya, dibuat santai. Ya, Bu Tere, izin. Halo. ya silakan. Ya, makasih Bu Tere. Saya mau tanya yang pertama, ini kan kita untuk pembimbingan ada 6 kali yang proposal. Nah, apakah Proposal itu 4 kali. 4 kali ya? Ya, sorry. Untuk bab 1 sampai 4 ya. Nah, apakah itu setiap Kamis atau bisa tidak setiap Kamis? Jadi misalnya mungkin kalau kita hitung-hitung setiap Kamis itu kan butuh waktu 1 bulan. Nah, apakah itu bisa dilaksanakan misalnya dalam seminggu? Jadi ada Kamis, terus by WA juga atau Zoom, dan nanti kan ada form untuk pengisian pembimbingan. Itu caranya gimana mengisinya? Yang kedua, untuk jadwal kuliah semester 3 kan kita belum dapat. Nah, kalau boleh tahu mungkin Jadwal itu apa? jadwal kuliah, Bu Tere, jadwal Oh, kuliah semester 3. Nah, di situ kan mungkin kita dikasih tahu kapan waktu ujian proposalnya, kemudian kapan waktu ujian tesis, ujian akhirnya. Nah, ini kita belum tahu. Jadi mau tanya itu kapan waktunya ujian proposal dan ujian tesis. Nah, kemudian apakah nanti kalau kita sudah selesai ujian tesis, sudah selesai perbaikan tadi, misalnya kan tadi informasinya bulan November kita wisuda. Ya mudah-mudahan ini semua bisa diwisuda semua. Amin ya. Nah, saya mau tanya Bu Tere, kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin akan lanjut ke S3 gitu di semester ini. Nah, dia sudah selesai ujian mungkin di bulan Juni gitu. Sementara untuk semester baru kalau dia mau daftar lanjut ke S3,
Itu biasanya kan perkuliahan dimulai Agustus atau September, pendaftaran mungkin sudah Juli. Nah itu bagaimana solusinya? Apakah ada surat keterangan atau apa? Karena kalau dia nanti nunggu ijazahnya harus tunggu tahun depan lagi baru bisa daftar gitu. Kemudian yang berikut untuk presentasi ujian proposal. Apakah bisa dibuat? Tadi kan disampaikan 8 slide. Nah, apakah itu bisa dibuat dalam bentuk video presentasi, di mana video itu mahasiswa menampilkan bahan presentasinya mungkin ya 1 slide, kalau 1 menit kan sekitar 8 menit. Nah setelah itu mungkin lanjut dengan diskusi tanya jawab, ya baru mungkin secara langsung. Itu mungkin sementara. Makasih Bu Tere. Baik, banyak banget ya pertanyaannya. Nanti kalau kelewat di-remind. Oke, yang pertama, proses pembimbingan formal in class saya sampaikan 6 kali. Di luar in class silahkan ya menghubungi dosen pembimbing masing-masing, entah mau WA atau email. Jadi bebas. Tetapi yang formal in class yang resmi untuk dituliskan di form itu 6 kali, mau lebih dari 6 kali silahkan. Ya, misalnya Pak Ivan mau, saya Senin janjian sama pembimbing saya, boleh mau Zoom, silakan sejauh pembimbingnya oke, dan mungkin ada teman-teman yang mau terlibat, monggo ya. Itu mengenai pembimbingan. Kemudian yang kedua tadi apa? Jadwal ujian. Jadwal kuliah ya, jadwal proposal, jadwal ujian ya, sama jadwal ujian akan akhir. saya terbitkan setelah pembimbingan kedua. Bapak Ibu silahkan memilih durasi waktunya seminggu ya. Oke. Itu sudah ada jadwal rinci hari, tanggal, jam. Bapak Ibu milih, konfirmasi ke admin untuk dicatat, dan tanggal-tanggal yang sudah terisi tidak akan pernah diisi oleh mahasiswa lain. Jadi mahasiswa lain yang terlambat untuk memilih tanggal akan dimasukkan langsung otomatis di tanggal-tanggal yang tersisa. Kemudian yang ketiga, proses ujian kami tidak menyarankan untuk menggunakan video. Jadi direct presentasi. Direct presentasi yang artinya itu bagian dari proses penilaian yang kami buat. Karena kalau membuat video kan Bapak Ibu itu artinya bukan ujian ya. Itu artinya textbook gitu. Ya, kalau ujian tesis itu direct presentasi yang langsung di depan para penguji gitu. Kemudian satu lagi apa ya Bapak tadi? Ya terkait wisuda November kalau dia sudah selesai ujian. Dimanapun universitas pada saat proses pendaftaran S3 pasti harus melampaui yudisium. Ya, kalau Bapak sudah yudisium tapi belum wisuda, mau daftar S3, kami akan membantu menerbitkan surat keterangan lulus. Jadi Bapak sudah bisa mendaftar S3 dengan menggunakan surat keterangan lulus. Gitu. Kuncinya sudah yudisium. Tapi kalau belum yudisium mau apply S3 di mana-mana tetap nggak bisa, Pak. Ya, yudisium kalau dalam prosesi perkuliahan itu adalah akadnya. Wisuda adalah resepsinya. Ya, lebih baik Bapak akad dulu, kalau nggak ikut resepsi nggak apa-apa. Kalau nggak punya uang ikut buat resepsi nggak apa-apa. Itu istilahnya begitu ya, Pak. Jadi kalau sudah yudisium, Bapak akan dapat SKL, surat keterangan lulus, rasanya itu sudah bisa dipakai untuk apply S3. Kebetulan kita ada kerjasama S3 dengan Brawijaya, tetapi mungkin prodinya agak sedikit berbeda ya. Hanya kerjasama yang kami bangun hanya di prodi ketahanan sama teknik lingkungan. Ini biasanya untuk para Bapak Ibu yang bekerja di kantor publik pemerintahan ya, mungkin ini. Tetapi kalau sekedar hanya ingin bisa S3 ya mungkin monggo-monggo saja. Tapi yang saya, wah ideal mau linear dengan ilmu saya di manajemen ya, mungkin ya kurang, maksudnya kalau ingin berprofesi sebagai dosen rasanya tidak linear, itu saja sih. Sudah ada yang lain? Jadwal yudisium kira-kira
Kapan Bu Tere? November. Oh, sekalian itu ya? Akhir Oktober. Bisa akhir Oktober atau awal November. Oke, baik. Ya. Ada yang lain? Apa nih? Oh, di chat ada pertanyaan apa? Seminar proposal ada tambahan kuesioner? Oh ya, yang namanya proposal itu yang dipresentasikan adalah bab 1 sampai 4 include kuesioner. Itu. Ya. 1 sampai 4 include kuesioner. Kalau keuangan include dengan data sekunder keuangan. Tuh. Ya. Oke. Ada yang lain? Sudah, ada yang lain? Izin saya bertanya, Bu Tere. Ya, siapakah? Pak Kolis. Oke, Pak Kolis, silakan. Yang saya tanyakan, waktu di Bali kan ada surat permohonan jodoh tuh. Ada alternatif 1 sama alternatif 2 judulnya. Terus saya sudah dapat WA dari admin, saya sudah dapat pembimbing. Yang saya tanyakan, judul yang mana yang diterima ya? Itu aja, Bu Tere. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa judul yang Bapak kirimkan di form, itu masih boleh berubah pada saat proses pembimbingan. Jadi tidak perlu khawatir. Monggo, tetapi usahakan masih sebidang. Misalnya di awal Bapak ambil judul tentang accounting, terus habis itu setelah pembimbingan ganti marketing. Nah, itu yang mungkin saya sarankan jangan ya. Kalau di awal sudah marketing, ya kalau mau ganti judul dengan bidang yang sama marketing monggo. Kalau dari awal sudah accounting, ya sudah mau ganti judul tetapi masih linear dengan accounting nggak apa-apa gitu ya. Itu maksud saya. Oke, saya kan ada 2 judul. Kalau saya ngerjain dari sekarang, judul yang pertama bisa, Bu ya? Boleh, monggo. Iya, nggak apa-apa. Oke. Tapi nanti dosen pembimbing dari judul-judul yang masuk kan ada judul yang berbau kualitatif tuh. Nanti kemungkinan pembimbing akan mengarahkan ke kuantitatif. Ya. Oke, baik. Jadi sementara kami terima dulu judul-judul yang kemarin. Kalau di tempat lain memang pembimbingan judul dulu ya, baru apply dan lain sebagainya. Enggak. Kita kemarin supaya cepat Bapak Ibu mengisi form itu fungsinya adalah supaya kami bisa memploting dosen penguji sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu pilih. Kemudian nanti dalam proses pembimbingan Bapak Ibu masih diperkenankan untuk mengubah judul sesuai dengan bidang yang disampaikan di form. Untuk kelas reguler pembimbingan jatuh di hari Sabtu. Tetapi Bapak Ibu ingin bimbingan direct dengan pembimbing di luar Sabtu, monggo. Tetapi yang resmi di Sabtu tetap harus ikut. Ya. Kecuali saya nggak bisa ikut karena ada ini, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai 6 kali pembimbingan itu bolong semua 6 kali ya. Janganlah. Ya, usahakan 50% bisa datang gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Tere. Nanti kami ada recordingnya ya, Pak Bagus, nggak apa-apa. Tadi ada yang sinyalnya putus-putus, nanti bisa mendengarkan recording kami. Oke. Bapak Ibu masih ada waktu 5 menit untuk sharing dan bertanya. Boleh Bu Tere? Ya, monggo. Iya, terkait judul sih Bu. Kalau misalkan judul kan kemarin ada alternatif. Alternatif saya kan yang pertama sesuai dengan teknis ya, mekanisme tadi yang Ibu sampaikan. Itu tadi yang pertama yang terkait kuantitatif ada X3, X-nya 3, kemudian Y-nya 1, kemudian dari X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 1. Itu sih alternatif ya Bu Tere ya. Jadi alternatif begini, kalau misalkan saya juga rada bimbang terkait nanti mau ngambil metritnya SPSSK atau analisis jalur. Tapi setidaknya saya sudah ada basic mengenai statistik ya Bu Tere ya. Statistik yaitu SPSS. Jadi saya lebih kemarin yang pertama lebih konsen ke X-nya 3, Y-nya 1. Kemudian yang Z yang intervening 1. Itu saya bimbang di situ Bu, karena saya ada basic sedikit ke SPSS. Bagaimana Bu itu menurut Ibu? Pak, yang namanya penelitian kalau Bapak sudah dikacaukan dengan alat
Statistik nanti namanya bukan penelitian loh Pak. Ini namanya kuliah statistik. Ya, saya Ya, pada bimbang di itu sana, Bu. Iya. Pak. Saran saya, Bapak nggak usah bimbang. Kalau memang Bapak tidak menguasai statistik, kerjakan ke pihak eksternal, nggak apa-apa. Tetapi penelitiannya Bapak bunyi. Tapi Bapak jangan terikat dengan alat statistik. Ya, saya ini membuat penelitian saja karena tujuan utama dari penelitian adalah adanya solusi kan Pak, Betul. bukan adanya mengubah atau mempelajari tentang ilmu statistik. Ya, Bapak harus bisa memilah. Kalau statistik itu dijadikan kendala sama Bapak, nanti Bapak risetnya atau penelitiannya nggak jadi-jadi. Saran saya, Bapak melaju saja, penelitian Bapak mau fokus di mana sesuai tadi 3 prinsipnya, masalah, fenomena, dan gap riset. Kalau memang itu ada intervening, udah jalan saja. Saya tidak menguasai intervening, kasihkan ke orang untuk mengerjakan itu. Toh intervensinya Bapak menguasai. Nanti kalau Bapak mikir statistiknya, nanti kita beda Pak. Judulnya bukan magister manajemen, tapi magister statistik. Statistik. Ya, itu. Dah. Ya, jangan Siap. bimbang. Saya cenderung Bapak ambil ada intervening deh. Itu bagus itu. Kalau Ya, yang regresi judul linear pertama kemarin, berganda sih terlalu kalau yang sederhana menurut saya. betul Bu. Jadi yang judul pertama kemarin kan pengaruh stres kerja, beban kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja di PT Bank BRI. Nah, yang kedua itu pengaruh kepuasan, kemudian kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan variabel intervening itu kepuasan karyawan. Tuh, PT Bank BRI. alternatif kedua saya cocok banget. Karena orang tidak standar dipengaruhi oleh variabel bebas. Iya. Tetapi ada mediasi yang menguatkan untuk menuju ke sana. Itu real banget, Pak. Ya, hanya kalau Bapak mikir, iki sing gampang wae lah, SPSS karena aku menguasai. Nanti penelitiannya Bapak jadi abu-abu. Siapa tahu penelitian Bapak nanti bisa dipakai sama BRI-nya. Ya, malah dapat reward nanti. Oke, Pak Tri, reward Bapak adalah lanjut S3. Di Asia ada S3-nya enggak? Enggak ada, tapi kerjasama sama UB. Udah lanjut. Nah, gitu Pak. Ya, jadi dasarnya adalah tujuan utama penelitian adalah memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Jangan asal membuat sih. Tapi kalau terpaksanya asal membuat, yo gak popo. Itu ya. Saya nanti salah lagi ngomong. Kemarin kan saya sempat nyari referensi kan. Nah, referensi ternyata yang menjadi gap atau perbandingan antara S1 dan S2 itu dari variabel intervening atau variabel moderasi. Yang saya tangkap seperti itu sih. Itu yang mau saya sampaikan, tapi saya khawatir kalau terlalu vulgar Bapak Ibu nanti stres gitu. Iya betul Bapak Ibu. Jadi yang membedakan secara signifikan itu antara skripsi dengan tesis itu satu ada intervening. Ya. Boleh variabel bebasnya satu, intervening satu, terikatnya satu, ini malah bagus dibandingkan variabel bebasnya 5 misalnya gitu. Tanpa intervening itu susah ya. Itu masih harus dikembangkan lagi. Apa yang memperkuat gitu. Ya, oke, saya pilih yang alternatif kedua sih Pak Tri. Kalau setuju. Gitu saya ya. setuju. Tapi bukan berarti Bu, saya berarti harus ada intervening ya, tidak ya. Monggo-monggo saja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan waktu senggangnya Bapak Ibu, silakan. Gitu. Baik. Ya. Satu lagi Bu Teri terkait populasi dan sampel. Populasi dan sampel kalau misalkan saya kan ngambilnya per bagian. Kalau misalkan nanti diambil per divisi itu populasinya lebih dari 3.000 Bu. Tapi kalau misalkan diambil ruang lingkup per bagian itu minimal ada 300. Cuman kalau misalkan Ibu tadi kan sampaikan yang data primer itu untuk responden ataupun jumlah sampel dan populasi minimal 20 ya Bu Teri tadi ya? 30 yang data primer, yang MSDM Bu Teri tentang kuantitatif. Bagaimana Bu Teri? Per bagian atau per divisi? Tadi membahas tentang satisfaction ya? SDM. Iya, variabelnya ada satisfaction juga ya? Ada Bu Teri. Oke. Ini pengaruh misalnya kita masuk ke batasan ya, di dalam bab 1 itu ada batasan. Ini nanti akan dimanfaatkan oleh si peneliti. Jadi membatasi populasi.
Batas. Kalau di situ Bapak bicara ada satu satisfaction, berarti nanti responden yang dipakai adalah bukan responden yang baru bekerja 1 atau 2 tahun. Ya, itu yang nanti akan membuat menjadi batasan, atau kalau dalam metode penetapan jumlah sampel namanya purpose sampling, sesuai kriteria. Karena tadi di situ membahas tentang kepuasan, nggak mungkin lah karyawan yang baru 1 bulan dipakai untuk responden. Emang dia sudah merasakan satisfaction apa? Nah, itu nanti masuk penetapan jumlah sampelnya di purpose sampling namanya. Setelah dari 300 kan populasinya disempitkan. Setelah disempitkan ketemu 300 Bu Tere. Tetapi kan itu yang baru 100 sendiri. Ya di purpose saja. Yang 100 itu nggak masuk kategori responden. Emang dia 1 bulan udah kerasa apa? Nah, misalnya gitu. Terus 200 masih kebanyakan. Cari lagi, dipersempit lagi. Apa yang mau dibawa ke sana? Oh, yang usia sekian sampai sekian. Itu namanya purpose sampling. Jadi nanti ketemu 100 itu udah bagus banget. Siap. Gitu. Terima kasih Ya. insight-nya Bu Tere. Termasuk juga di marketing. Marketing juga kalau di situ sudah bahas satisfaction dan loyalitas, itu customer-nya yang dipakai adalah customer yang sudah pernah membeli lebih dari 1-2 kali. Gitu. Itu namanya purpose sampling. Jadi tidak semua digebiah-uyah dipakai untuk responden. Enggak. Ya, itu ada kriterianya. Kalau Y-nya hanya keputusan gitu, mungkin bisa pakai responden yang baru sekali membeli atau baru akan membeli, itu biasanya minat. Ya, itu responden yang Y-nya kalau minat. Itu ada ininya kok. Ada apa ya? Ada kriterianya tersendiri dan itu perlu bimbingan betul. Makanya pembimbing itu fungsinya adalah itu Bapak Ibu. Terutama dalam metodologi. Itu. Dah. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu Tere mau ada ekstra waktu sebentar bagaimana cara membuat latar belakang. Nah, ya. Pertanyaan ada lagi enggak? Enggak ada? Oh iya Bapak Ibu, saya juga sudah buat tuh YouTube-nya bagaimana cara membuat bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada di YouTube saya di Adia Fonse Channel. Nah itu. Mungkin bisa lihat YouTube saya, tapi kali ini saya kasih waktu ekstra bagaimana cara membuat latar belakang. Karena dalam pembuatan penelitian apapun paling susah itu membuat latar belakang. Pada saat Bapak Ibu menetapkan judul itu terjadi karena permasalahan dulu yang timbul, ya Bapak Ibu. Jadi kebalik kalau Bapak Ibu menetapkan judul dulu baru mencari masalah. Salah ya. Jadi lihat dulu masalahnya apa baru tetapkan judul. Atau boleh juga ya nanti saya share. Atau boleh juga Bapak Ibu lihat fenomena yang ada. Nah, kalau saya mencoba membuat latar belakang tentang marketing. Nih, fenomena yang sekarang ada ini orang dihadapkan dengan sistem transaksi online, ya, ojol, semua kegiatan dengan kegiatan online. Request apapun online karena dampak dari pandemi ternyata berkelanjutan, ya, online. Berarti oke lah, ini fenomena yang saya ambil di online nih, ya. Fenomenanya online, ketangkap 1. Terus permasalahan yang timbul di online nih apa gitu. Permasalahan online yang timbul di sini adalah dengan adanya kegiatan online, emang orang langsung percaya ya? Karena nggak lihat wujudnya, hanya lihat promosinya, mungkin lewat website, mungkin lewat IG, atau lewat promo-promo yang ada misalnya. Orang nih bertransaksi membeli karena apa sih? Karena apa? Oh, karena ini. Budaya bisa jadi, ya. Atau perilaku konsumen yang sudah berubah nih di era online. Itu fenomenanya. Nah, dari beberapa fenomena dan permasalahan yang timbul, kemudian saya mencoba menarik variabel-variabel. Ya, misalnya, oh kelihatannya saya mau ambil Y-nya ini keputusan membeli.
orang nih beli online kira-kira kena apa ya di era sekarang? Kok lebih senang belanja online dan lain sebagainya. Oke. Oh, kalau saya pribadi, saya mencoba introspeksi, oh saya beli online karena satu, promonya kalau di online tuh lebih banyak. Kemudian kok bisa gitu? Iya, saya pernah beli tuh, beli sepatu Buceri. Saya datang ke Matos sama beli di online tuh promonya beda. Oh gitu. Jadi kelihatannya saya lebih senang beli sepatu lewat online karena faktor promosi. Oh promo, oke. Variabel X yang pertama promosi. Kemudian variabel X yang kedua, promonya lewat apa nih? Oh lewat IG. Sebetulnya ada Facebook sih, cuma kan saya aktifnya di Instagram. Oke, saya akan ambil judul pengaruh promosi dan Instagram ya terhadap keputusan membeli. Objeknya apa? Saya objeknya adalah sepatu Buceri. Tetapi kadang saya beli Buceri itu dipengaruhi karena faktor kedekatan ya. Karena dari dulu suka dengan produk Buceri karena memang awet ya, dari kulitnya awet, dan dari beberapa merek yang lain kalau saya satukan dengan periode waktu yang sama membeli, Buceri lebih unggul misalnya gitu. Nah, kemudian ada keterikatan sehingga saya selalu harus beli sepatu Buceri. Apa? Member. Saya punya member. Saya mikir ya, member ini mau saya pakai intervening, tapi apa ya istilahnya? Oh, relationship marketing, ya. Jadi nanti dari fenomena yang timbul ini, saya akan memberi judul tesis saya, satu, pengaruh promosi Instagram terhadap keputusan membeli melalui relationship marketing. Atau karena saya sudah menjadi pelanggannya Buceri, saya tidak keputusan membeli lagi, tetapi saya pakai kepuasan. Pengaruh promosi dan Instagram terhadap kepuasan konsumen terhadap produk Buceri melalui relationship marketing. Nah, langkah awal di paragraf pertama yang harus saya sampaikan, satu paragraf dalam penelitian minimal 3 kalimat ya Bapak Ibu. Lebih boleh tapi minimal 3 kalimat dan harus proporsional loh ya. Paragraf 1, 2, 3, 4, ada yang pendek, ada yang panjangan. Usahakan proporsional. Saya harus cerita dulu fenomenanya. Mungkin perubahan perilaku sekarang karena dampak COVID ternyata berkelanjutan. Saya cerita dulu di situ. Di dalam latar belakang itu saya cerita fenomena. Di fenomena itu saya cerita. Dampak COVID mengubah perilaku konsumen yang sekarang budaya belanja online adalah satu budaya transaksi jual beli yang sudah menjadi perilaku konsumen saat ini. Ini adalah dampak dari pandemi COVID sebelumnya yang sekarang sudah masuk era endemi. Itu yang saya sampaikan cuma 2 kalimat. Terus apa yang saya sampaikan didukung oleh seorang pakar, boleh juga seorang ilmuwan yang menyampaikan bahwa misalnya, dalam seminarnya, Menteri Perdagangan dan Ekonomi menyampaikan bahwa budaya belanja online sekarang sudah marak dan akan terus berkelanjutan sampai 3 tahun ke depan. Hal ini disampaikan beliau dalam seminar apa misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu boleh sampaikan itu ya. Di dalam fenomena itu saya menyampaikan sebagai peneliti dari sisi kacamata saya, kemudian dikuatkan oleh seorang pakar yang Bapak Ibu cuplik mungkin dari googling lah boleh, atau mungkin dari majalah ekonomi bisnis, atau mungkin Bapak Ibu dari ChatGPT boleh ya, atas yang penting sumbernya jelas ya. Nah di dalam itu saya sampaikan sumbernya dari mana nih Bu Tere menguatkan fenomenanya. Saya ambil dari seminarnya Menristek pada tanggal bla 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 dari majalah Kompas. URL-nya saya tampilkan tuh. Jadi apa fenomena yang saya lihat dari kacamata saya?
Itu digarisbawahi oleh para pakar. Boleh. Atau bisa juga digarisbawahi oleh penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu miliknya Yunus Handoko misalnya menyampaikan bahwa budaya jual beli akan terus berlangsung dalam 5 tahun ke depan. Penelitian ini dengan judul bla bla bla. Nah, itu juga boleh. Itu namanya landasan empiris. Jadi Bapak Ibu di paragraf pertama itu piramida terbalik Bapak Ibu. Cerita fenomenanya dulu baru mengerucut ke bawah. Itu saya bicara fenomena. Kemudian habis bicara fenomena, saya bicara boleh direct langsung ke Bu Cherry. Bu Cherry adalah salah satu perusahaan, Bu Cherry adalah salah satu merek sepatu yang cukup terkenal yang selevel dengan Pulox, mungkin dengan Shopee, mungkin dengan apalagi ya, aduh saya nggak hafal deh merek sepatu. Nah, Bapak Ibu di paragraf kedua itu harus menceritakan yang namanya alasan pemilihan objek. Apa yang menarik sih dari Bu Cherry? Kenapa sih peneliti milih Bu Cherry? Nah, saya bisa googling tuh. Oh, Bu Cherry pernah mendapatkan penghargaan produk berkualitas, produk sepatu kulit berkualitas nomor 3 dari 5 besar, di bawahnya sepatu Pierre Cardin misalnya gitu. Ini yang menarik. Nah, itu harus ada sumbernya yang jelas. Nggak bisa saya ngomong, misalnya penguji tanya loh, kenapa harus Bu Cherry sih, nggak merek yang lain? Bu Cherry itu masuk 5 besar produk sepatu kulit terbaik. Dari mana sumbernya? Pasti akan ditanya. Ini ada. Dia penerima brands produk sepatu kulit 5 besar misalnya gitu. Itu namanya alasan pemilihan objek. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap. Kenapa melakukan penelitian di Telkomsel? Bapak Ibu nggak boleh jawab gini. Karena saya bekerja di sana, nggak boleh. Itu terlalu subjektif. Ya, tidak ilmiah. Kenapa pilih penelitian di Telkomsel? Iya, karena di sana memang ada satu permasalahan yang pelik dan ini sangat menghambat produktivitas di Telkomsel. Dan ini masalahnya. Gitu caranya. Masalahnya itu, iya, selain itu Telkomsel adalah operator telepon terbesar di Indonesia. Makanya saya tertarik memilih. Ada buktinya, ada. Ini nomor 1 Telkomsel, nomor 2 Indosat, nomor 2 Telkom. Nah gitu. Ya. Jadi semua yang Bapak Ibu katakan di latar belakang itu harus ada bukti yang menguatkan secara ilmiah atau secara empiris. Dah ya. Itu paragraf 2 bicara tentang Bu Cherry. Kemudian paragraf ketiga saya mengerucut bicara tentang variabel. Kenapa Anda memilih kepuasan konsumen? Iya, karena saya ingin melihat sejauh mana konsumen itu puas terhadap produk Bu Cherry. Karena saya amati dari hasil wawancara saya sebelum melakukan penelitian, saya mencoba datang survei di sana, pelanggan yang datang ke situ tuh rata-rata sudah membeli produk Bu Cherry itu 2-3 kali. Oh gitu. Iya, dan saya tanya rata-rata mereka membeli Bu Cherry karena apa? Satu, terikat dengan sudah punya member. Yang kedua, karena promosinya banyak. Dan yang ketiga, promosi lewat Instagram itu diskonnya lebih gede dibandingkan pada saat visit ke showroomnya, misalnya gitu. Nah ini saya pegang. Itu namanya survei pra-riset. Nah itu saya ceritakan di latar belakang. Kenapa memilih keputusan membeli, kenapa harus variabel promosi, kenapa harus variabel Instagram, kenapa harus memakai variabel relationship marketing. Nah itu saya ceritakan di paragraf ketiga. Selain itu, kenapa saya melakukan penelitian dengan judul itu? Karena penelitian terdahulu, misalnya milik Andre Martinus mengatakan bahwa promosi tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Nah ini namanya gap. Gitu. Nah ini saya jadi tertarik melakukan penelitian itu. Kok iso ya? Penelitiannya Andre Martinus dan Edi Chandra mengatakan promosi tidak berpengaruh. Ada apa? Nah ini namanya gap. Gitu. Sudah 3 paragraf cukup. Dari latar belakang itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian. Enak kan?
Jadi ceritanya runtut. Bagaimana kalau MSDM sama, kalau MSDM, kenapa membahas tentang kinerja? Iya, karena ada masalah. Dalam 1 tahun terakhir, produktivitas kita menurun. Kok tahu dari mana? Ingat, harus kuantitatif. Ya dari pengamatan, gak iso. Semua harus terukur. Ada buktinya nggak? Ada. Ini ya, produktivitas trimester 1, 2, 3. Masih di angka 1 miliar. Ini masa pandemi loh. Ini sudah endemi. Kok malah turun? Jadi 900 juta misalnya gitu. Ini kan ada sesuatu yang tidak beres gitu. Nah, ini masalahnya, ada buktinya. Jadi Bapak Ibu untuk latar belakang, setiap kali Bapak Ibu menyampaikan narasi, menyampaikan satu statement, itu harus ada dasar empiris atau grand teorinya. Gitu. Ya. Jadi tidak hanya asal bicara saja. Jadi Mbak Aya, kenapa sih bahas tentang kafe X misalnya gitu? Di Taiwan tuh ada 50 kafe, Bu Tere. Tapi dari hasil pengamatan saya, ini kafe yang paling rame nih. Oh gitu. Dilihat dari apanya? Rame dari mananya gitu. Ya saya melakukan pra-riset sebelumnya. Dari harga dia paling murah. Malah kebalik. Harga paling mahal. Tetapi kok banyak pembelinya? Ini kan bikin saya penasaran misalnya gitu. Itu juga bisa dipakai sebagai dasar. Kenapa saya memilih harga sebagai variabel bebas. Gitu. Ya, pokoknya paling susah bikin latar belakang deh. Yang lainnya semua template Bapak Ibu. Ya. Ini. Jadi yang harus disiapin alasan pemilihan judul. Kenapa harus di objek itu? Alasan pemilihan variabel. Kenapa harus memilih variabel itu? Ya. Siapkan gapnya. Kalau bimbing, semua dosen pada saat membimbing, pada saat Bapak Ibu sudah menetapkan deal judul, ya, biasanya para dosen pembimbing akan meminta Bapak Ibu mencari 10 jurnal penelitian terdahulu dengan variabel yang sama. Ya. Variabel yang sama bukan berarti misalnya variabel saya kan promosi Instagram, relationship marketing, dan satisfaction. Bukan berarti harus sama plek, enggak. Tetapi mungkin ada penelitiannya Bu Olive misalnya. Oh, penelitian terdahulu saya pakai Olive dan kawan-kawan. Di situ ada judul yang X-nya menyinggung tentang promosi, ada interveningnya RM, dan Y-nya sama nih tentang satisfaction, boleh. Tetapi saya nggak bisa pakai penelitiannya milik Doni Ahmad dan Gigih loh. Kenapa? Karena depannya ada promosi, ada Instagram juga, tetapi Y-nya tentang loyalitas, nggak bisa dipakai. Ya, jadi kuncinya Y-nya harus sama, X-nya salah satu harus sama, dan interveningnya harus sama. Oh, di sini ada promosi, ada IG, interveningnya berbeda nih, interveningnya brand awareness, masih bisa dipakai nggak? Masih bisa, masih boleh. Karena 2 di depan sama. Tapi carilah, kalau interveningnya belum nemu, kalau interveningnya saya sarankan mungkin ada salah satu X-nya, interveningnya sama, Y-nya harus sama. Itu. Ya, itu kuncinya. Pokoknya nggak usah pusing dulu, Bapak Ibu cari saisone semampunya, nanti pembimbing akan mengarahkan, oh ini jurnalnya nggak cocok. Coba diganti, harus sama ininya gitu. Udah ngalir aja. Bapak Ibu nggak perlu khawatir. 5 tahun terakhir ya. Sekarang tahun 2023 dikurangi 5. Berarti terakhir tahun 2017. Berapa? Penelitian terakhirnya tahun berapa? 23 kurangi 5. 18. Ya, penelitian terdahulu minimal 2018. Tapi kalau grand teori boleh sih 10 tahun ya. Misalnya bukunya Philip Kotler tuh edisi tahun 2013 boleh, Bu Tere, boleh. Yang namanya grand teori tuh yo teori lawas yo gak popo. Yo Maslow meskipun sudah nggak ada, teorinya kan masih dipakai gitu ya. MSDM paling pakainya siapa sih? Maslow, MC Gregor, ya.
Kalau marketing siapa? Philip Kotler. Ya gitu-gitu. Ya. Oke.